Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ikiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ikiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ikiso, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang hangat terkait peta politik pemilihan gubernur Sulawesi Selatan menuju 2024 dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, AIA Andi Iwan Darmawan Aras dan Adnan Puricita diinginkan berpaket. Seperti apa peluang keduanya berpaket? Apakah peluang mereka berpaket besar? Dan apa potensi-potensi keduanya ketika berpaket? Ini akan dibahas dan diulas oleh dua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah studio episode pada kesempatan kali ini, yang tidak asing lagi karena beliau sering mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan di episode ini. Saya langsung perkenalkan kembali. Yang pertama tentu adalah Bapak Dr. Ridwan Pawelang MHI, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Ketemu lagi di Dokter. Siap Kak. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya pun tidak asing lagi. Beliau adalah Direktur Pedoman Data Indonesia, Bapak atau Dinda Sakral Wijaya Saputra. Beliau pengamat politik dan pemerintahan atau analis politik dan pemerintahan dari Pedoman Data Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Dinda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti pembuka yang saya sampaikan tadi, peluang Andi Iwan Darmawan Aras, tokoh muda yang dianggap berkarakter, yang dianggap petarung, ini dikait-kaitkan atau dijodoh-jodohkan, dianggap sangat pas ketika berpasangan dengan Adnan Puricita, Bupati Goa, yang periode kedua saat ini memimpin Kabupaten Goa. Seperti apa potensi kedua tokoh muda ini, karena tergolong muda ya? Betul. Andi Iwan Darmawan Aras ini kelahiran 77, usia yang masih sangat muda dengan prestasi yang sangat luar biasa. 2 periode berturut-turut lolos ke DPR RI melalui fraksi Gerindra, menjadi ketua DPD 1 Partai Gerindra, dan menjadi wakil ketua Komisi 5, komisi yang dianggap sangat strategis untuk pembangunan di Sulawesi Selatan. Saya langsung ke Dinda Sakral Wijaya Saputra sebagai perwakilan lembaga riset. Kalau kita melihat seperti apa kacamata Dinda sebagai seorang peneliti dan analis melihat peluang Andi Iwan Darmawan Aras ini dan Adnan Puricita, apa kelebihan-kelebihan kedua tokoh ini yang ketika dipaketkan, kelebihan-kelebihan itu bisakah saling menutupi kebutuhan-kebutuhan politik mereka, ataukah misalnya kebutuhan politik mereka itu saling bertabrakan atau tidak saling melengkapi? Seperti apa kajian Dinda? Silakan Dinda Sakral. Ya, terima kasih Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Dr. Ridwan Pawelang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kadir. Kalau saya tidak salah hari ini berulang tahun. Benar sekali, terima Semoga kasih. bisa membawa EP show ini semakin berjaya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyapa pemirsa EP show. Hari ini kita jumpa lagi. Kadir, saya juga ingin berterima kasih telah diundang kembali di acara ini. Mengenai pertanyaan Kak Gir tentang peluang dan apakah ideal paket AIA dan Adnan Puricita, saya melihat Kak Kadir bahwasanya memang kedua paket ini adalah paket yang memang memiliki potensi-potensi yang besar satu sama lain. Menurut saya saling mengisi. Kenapa demikian Kak Kadir? Karena seperti yang kita ketahui sendiri dan beberapa kali saya diundang di IB Show, saya pernah membahas tentang kedua tokoh ini. Memang Bapak Iwan Aras sebagai ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan, saya tidak akan pernah berubah bahwasanya memang beliau ini adalah
salah satu ketua partai yang memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut bertarung di pemilihan gubernur 2024. Merujuk dari bagaimana dia mengendalikan partai politik, yaitu Partai Gerindra, yang tidak bisa dipungkiri memiliki kursi yang signifikan di periode kemarin, dan tentunya itu adalah menjadi suatu hal yang bisa dijadikan sebagai ukuran bahwasanya kedepannya pun Gerindra ini mungkin akan tetap mempertahankan kursinya untuk digunakan oleh Bapak Iwan Aras bertarung di Pilgub Sulsel, atau bahkan bisa menambah perolehan kursi tersebut sehingga beliau lebih mulus untuk bertarung di Pilgub Sulsel ke depannya. Kemudian lagi Kak Gitir, saya melihat bahwa Bapak Andi Iwan Aras ini memiliki peluang ketimbang ketua-ketua partai lain dari segi bahwasanya beliau ini tunggal di Partai Gerindra. Hampir tidak ada tokoh yang santer disebutkan di Sulawesi Selatan akan bertarung melalui Partai Gerindra selain Bapak AI Asep sendiri. Berbeda dengan partai-partai lain yang kita temui, yang bisa dipungkiri banyak faksi-faksi di dalam atau banyak tokoh-tokoh potensial di dalam yang memang digadang-gadang akan ikut bertarung di pemilihan gubernur 2024 atau berebut partai untuk berebut tiket untuk bertarung di Pilgub 2024. Itu bisa dicek kalian. Nah, kemudian yang kedua, merujuk dari peta kekuatan dari Bapak Iwan Aras. Sebelum saya masuk ke Patnan ya Kadir, Bapak Iwan Aras ini seperti yang kita ketahui sendiri, seperti hal yang pertama disampaikan oleh Pak Dir di awal acara ini, bahwa beliau berada di suatu posisi di DPR RI yang memang potensial untuk menunjukkan atau untuk meningkatkan elektoral beliau di lapangan. Karena beliau berada di komisi yang sangat seksi. Ya itu kalau saya tidak salah Kak Dir, mohon diralat ketika saya salah, itu membidangi salah satunya itu infrastruktur. Ya, Komisi 5. Infrastruktur. Dan beliau posisinya adalah Wakil Ketua Komisi 5. Wakil. Yang tentunya adalah suatu apresiasi tersendiri bagi beliau, karena tidak gampang loh Kak Dir untuk menjadi Wakil Ketua Komisi di DPR RI. Nah, kemudian Kak Dir, beliau ini mewakili representasi dari Tengah, kalau saya tidak salah, di mana di situ ada Sopeng, Wajo, Parepare, dan Bone, dan 3 kabupaten yang pertama saya sebutkan itu memang di 2 pertarungan beliau sebelumnya, karena beliau incumbent yang duduk kembali, memang beliau memiliki suara yang sangat signifikan di 3 kabupaten tersebut. Ditambah lagi Kak Dir, ketika kita melihat mesin Partai Gerindra yang hampir di semua daerah sangat signifikan. Yang mungkin dari data yang saya ambil, hampir banyak kader-kader Gerindra yang di daerah itu mereka mengambil posisi minimal wakil ketua DPR. Itu adalah bukti bahwa mesin Partai Gerindra ini betul-betul bekerja secara signifikan di grassroots terbawah di kabupaten-kabupaten. Nah, kemudian kita masuk ke apakah cocok dengan Bapak Adnan Puricita Iksan Yassin-Limpo Kak Dir? Apakah ideal? Bapak Adnan Puricita Iksan Yassin-Limpo ini Kak Dir memang menjadi buah bibir salah satu tokoh kepala daerah yang digadang-gadang menjadi calon yang seksi ketika dipaketkan dengan siapapun di Pilgub 2024 nantinya. Merujuk dari apa yang kita lihat atau apa yang kita perhatikan di lapangan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tren dari 2024 nantinya ini saya rasa adalah pertarungan naik kelas dari beberapa kepala-kepala daerah, terutama Bapak Adnan Puricita Iksan. Kenapa demikian Kak Kadir? Karena Bapak Adnan Puricita Iksan Kadir memiliki gen politik yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Yang sudah jelas Kak Kadir, paman beliau adalah menteri yang pernah menjadi gubernur di Sulawesi Selatan. Besar kecilnya pengaruh beliau sekarang di Sulawesi Selatan, yakin dan percaya militan-militan beliau itu masih ada di lapangan, masih ada di setiap kabupaten. Dan tentunya hal ini akan kembali digerakkan oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai paman beliau untuk melihat ada penerus dari beliau untuk mengambil alih Sulawesi Selatan kembali. Ditambah lagi ketika kita berbicara geopolitik Kak Dir, Bapak Adnan Puricita Iksan ini, dia ini kan berasal dari daerah geopolitik selatan.
yang tidak beririsan dengan Bapak Andi Iwan Aras, yang tentunya akan saling melengkapi satu sama lain. Ditambah lagi, Bapak Adnan Puri Cipta Iksan ini memang terkenal sebagai sosok kepala daerah yang matang di dalam ruang-ruang organisasi yang terstruktur sampai ke daerah. Kalau saya tidak salah lagi, Kak Dir, beliau sekarang adalah ketua PMI. Yang kita ketahui sendiri, secara organisasi, beliau ini banyak memimpin sebagai ketua PMI Sulawesi Selatan, banyak memimpin kepala-kepala daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi ketua-ketua PMI di kabupaten sendiri. Jadi ketika pertanyaannya, seperti apa peluang dan idealkah pasangan ini di awalan ini, Kak Dir? Saya melihat ketika dua kekuatan ini disatukan, itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat, yang tentunya akan menjadi pasangan yang saya rasa memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan pemilihan gubernur 2024 untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini, Kak Dian. Jadi kembali lagi, seperti apa dinamika politik yang akan terjadi nantinya ke depan, karena ini masih panjang. Tapi tetap saya ingin mengatakan bahwa Andi Iwan Aras dan Bapak Adnan Puri Cipta Iksan itu memiliki peluang yang sangat besar ketika melihat dari track record, melihat ruang-ruang yang mereka bisa manfaatkan dari geopolitik. Satu lagi, Kadir, dari usia mereka yang masih sangat muda, yang kita ketahui sendiri di 2024 nanti itu banyak pemilih-pemilih baru, pemilih-pemilih muda. Saya rasa dua kekuatan ini, dua figur ini sangat melengkapi ketika kelak berpasangan di Pilgub 2024. Mungkin itu dulu, Kadir, yang bisa saya sampaikan. Sahabat dan sobat episode pembuka dari Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, sangat luar biasa. Beliau sangat menguasai medan politik Selatan. Terbukti beliau mampu memetakan sejak dari memulai seperti apa peta kekuatan seorang sosok Andi Iwan Darmawan Aras, atau yang lebih familiar disebut AIA, Bung AIA. Baik, saya langsung ke pengamat politik Islam kita, Bapak Dr. Ridwan Pawalang. Kalau kita melihat potensi paket ini, di mana kira-kira letak kekuatan-kekuatan tambahan dari Andi Iwan Darmawan Aras yang bisa menjadi modal dia untuk menghadapi Andi Sudirman Sulaiman selaku calon gubernur definitif, ya. Dan pun figur-figur lain yang dianggap memiliki pengalaman-pengalaman terpur, karena beliau ini kan baru maju, Andi Iwan Darmawan Aras. Sebelumnya ada Iyas yang pernah bertarung melawan Sahrul 2013 lalu, ada Nurdin Halid yang pernah bertarung kemarin, kemudian tentu figur-figur seperti Taupan Pawe, Rusdi Masih, walaupun belum pernah bertarung, tentu mereka juga bisa menjadi penghalang atau pengganggu seorang Andi Iwan Darmawan Aras. Kalau Adnan Puri Cipta, saya pikir memang adalah figur yang paling diinginkan, paling jadi rebutan untuk posisi calon wakil gubernur. Itu pun kalau beliau bersedia menjadi calon wakil gubernur, bisa saja beliau mengincar calon gubernur. Cuma memang pengamat-pengamat dan analis berharap beliau bisa memulai karirnya seperti pemandanya, yang menjadi wakil dulu, biar satu periode, baru berikutnya lompat menjadi gubernur untuk melengkapi karir politiknya menuju nasional kelak. Pertanyaan saya seperti yang saya sampaikan tadi, apa modal-modal politik yang dimiliki seorang Andi Iwan Darmawan Aras untuk bisa mengambil hati seorang Adnan Puri Cipta agar mau bersama dengan Andi Iwan Darmawan Aras? Pak Dokter, silakan. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, jumpa lagi di acara episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir telah mengundang saya di hari weekend ini, ya, akhir pekan ini. Tentu saja ini hari yang berbahagia. Saya pun harus mengucapkan Miladul Khair Kak Kadir. Yang keberapa Kak Kadir ini? Ke-44. 44. Masih muda Kak Kadir, masih muda. Usia kenabian dan usia kepemimpinan. Amin. Tentu saja selamat berbahagia, sukses selalu di tahun politik, tahun kemenangan. Sukron Dinda Dokter. Bapak Direktur Pedoman Data Indonesia, Bapak Sakral
Jaya Saputra. Tentu saya sangat berbahagia bisa duduk bersama Kadir. Saya coba ulas dulu sedikit filosofi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan kaitannya dengan tema diskusi kita malam ini. Kalau di Bugis itu ada istilah manu-manu. Ya, kalau di kampung saya mungkin juga ada hubungannya dengan Makassar sama ya. Apesa-pesa itu sebetulnya adalah tradisi pernikahan. Jika seseorang itu ada hati kepada gadis atau orang tua dari seorang gadis atau seorang pemuda ingin melamar anak temannya, anak sahabatnya, atau anak orang lain. Ada dulu istilah utusan. Mak Manu-Manu mempertanyakan, netralkah, masih sendirikah si gadis ini atau pemuda ini, ya kan? Ada potensi menerima lamaran? Nah gitu. Tentu saja saya pikir orang yang datang itu sudah memiliki kekuatan. Persyaratan-persyaratan yang mungkin saja yang ada ditradisikan dan berlaku di daerah itu, adat istiadatnya, dia sudah pahami dan kemungkinan modalnya dia sudah siapkan. Kan? Ini saya pikir berlaku di Sulawesi Selatan secara umum, baik Bugis Makassar, ya, Mandar, Lu, dan seterusnya. Toraja hampir sama saya pikir hal istilah manu-manu dan apesa-apesa. Nah, oleh sebab itu saya pikir dalam tradisi praktik-praktik perkawinan hari ini dalam politik modern, khususnya di masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, itu juga dipraktikkan kurang lebih sama perilaku elit-elit politik. Dan barangkali juga konsultan politik juga memahami dan mungkin ada cara yang hampir sama seperti itu, Kak Kadir. Baik, saya yang kedua ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mengulang sejarah paket Maijen Purnawirawan Amin Sandang Syahrul Yassin Limpo. Yang Amin Sam mewakili Bosoasi Tengahan dan Syahrul Yassin Limpo Kabupaten Goa dan Bupati Kabupaten Goa dua periode yang jelang. Goa dengan Takalar itu tidak bisa dipisahkan. Itu kalau dalam tradisi Makassar satu telur pecah, baru satu nenek. Betul. Satu kakek, satu datuk. Siap. Jadi artinya apa? Bahwa Kadir secara historis politik kita di Sulawesi Selatan, walaupun pada waktu itu pemilihannya di DPRD provinsi, tetapi sepertinya kalau sekiranya ini jadi, ya, alat tuk ini, jadi betul ini barang, paket ini saya pikir itu mengulang. Bedanya hanya pemilihan di DPR dan pemilihan langsung. Dan geopolitiknya juga sama. Yang kedua, Kadir, menurut informasi saya ini masih perlu didalami bahwa Andi Iwan Darmawan Aras itu sangat dekat dengan keluarga Yassin. Yang saya perhatikan selama saya mengenal sosok beliau sangat bagus hubungannya dengan keluarga Yassin, terutama almarhum Iksan Yassin. Artinya apa? Bahwa secara emosional barang ini, paket ini, yang kemungkinan akan muncul, potensi ini akan muncul, saya pikir bukan sesuatu yang baru. Dan tidak perlu lagi membuat modal memperkenalkan diri. Sudah tahap berikutnya ini. Artinya apa? Bahwa dari apa ulasan-ulasan saya sampaikan tadi, baik dari segi filosofisnya, historisnya, dan geonya, emosinya, saya pikir asumsi-asumsi yang kita bangun pada kesempatan ini ataupun keinginan masyarakat yang di bawah ini menginginkan paket ini muncul, saya pikir tidak berat. Artinya apa? Bahwa peluang itu ada, Kakak. Peluang itu akan ada. Peluang itu ada dan potensinya untuk kemudian berpaket ada. Sisa kemudian seperti apa dinamikanya dan bagaimana komunikasi-komunikasi yang akan terbangun ke depan. Dari sisi partai politik, Andi Iwan Darmawan Aras atau AIA adalah ketua partai, Pak. Dan itu adalah mandat perintah dari Bapak Prabowo Subianto. Mengapa? Karena beliau ini adalah seharusnya menjadi waketum di Jakarta, Pak. Tetapi karena ada kepentingan, ada pertimbangan lain, ada pemikiran jangka panjang Pak Prabowo dan elit DPP, begitu pula mungkin Andi Iwan Darmawan Aras ini untuk kemudian di samping sebagai anggota DPR RI juga bagaimana mengkondisikan, mengkoordinir, mensolidkan
Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Terbukti bahwa di tangan beliau potensi itu ada dan muncul dan memenangkan beberapa pilwalkot dan pilkada di Sulawesi Selatan. Paling tidak usungannya bertarung. Sebentar kita bahas itu Kadir di mana saja daerahnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir kekuatan itu ada dan bisa jadi bahwa beliau akan memaksimalkan, paling tidak dia tidak perlu Partai Gerindra ke depan di tangan di Iwan Darmawan Aras tidak perlu membutuhkan banyak kursi untuk kemudian mencukupi, ya, untuk tidak mengatakan bahwa ke depan ini Partai Gerindra bisa saja dengan single party bisa mengusung pasangan dengan kondisi yang ada sekarang ini, kan? Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo ini betul-betul konsentrasi apakah akan menjadi capres atau akan menjadi kingmaker. Tentu saja itu sangat berdampak pada elektoral hasil pileg di tahun 2024. Yang kedua Kadir, saya ingin sampaikan bahwa figur Dr. Adnan Puricaya Ihsan Yassin Limpo saya pikir adalah figur bupati anak muda. Saya istilahkan Andi Iwan dan Pak Dr. Adnan ini kan adik kakak. Gitu? 77 dan 8 berapa Pak Adnan? 84 barangkali. 86 saya pikir ya bisa saja apa ya, dalam sebuah keluarga ini tidak terlalu jauh emosinya. Selisih 6 tahun lebih. Dan oleh sebab itu saya pikir ini kakak adik lah. Artinya apa? Mereka saling melengkapi, emosinya juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu dewasa, tidak terlalu tua, ya, dan tidak terlalu anak-anak. Saya pikir sangat dekat emosinya. Apalagi memang sama-sama politisi dan keluarga mereka ini emosi selama ini sudah terbangun. Nah, Pak Ana saya pikir kalau di episode ini kan sudah pernah kita bahas sebetulnya. Apakah Pak Anang ini akan mengikuti NA atau mengikuti pemandanya kan? Gitu. Dengan kondisi yang seperti apa yang kita bahas pada kesempatan ini, diskusikan pada kesempatan ini, geopolitik tengahan dan kekuatan partai politik, kekuatan infrastruktural lain, ada Iwan Darmawan dan mewakili selatan, ya, Goa Takalar gitu, Makassar. Saya pikir kekuatan itu tidak cuma mengatakan sulit bendun, tapi saya pikir sangat kuat ini paket kakak. Karena saya pikir infrastrukturnya jelas juga ya, walaupun sampai detik ini belum jelas partainya di mana, tetapi hampir semua partai itu ngebet sama dia ya, demam ya, dekat sama Pak Dr. Adnan. Oleh sebab itu saya pikir kelang ini kelang besar dan dikenal bagaimana kebaikannya, kemaslahatan yang dibangun. Tentu saja saya pikir dengan organisasi Palang Merah Indonesia Selatan, posisi kedua, yang di daerah ini ada beberapa, dan hampir mungkin, hampir saja, para bupati wali kota ini adalah ketua-ketua di kabupaten kota. Nah, saya pikir artinya apa, dari sisi popularitas dan elektabilitas, akseptabilitas, saya pikir tidak perlu lagi pembiayaan mungkin secara maksimal di situ kan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kekuatan ini, kedua figur ini adalah figur yang memang patut untuk kemudian diseriusi kakak. Bukan diperhitungkan, patut untuk diseriusi, patut diseriusi dalam rangka untuk menghadirkan opsi-opsi di samping mungkin figur-figur lain yang ada hari ini muncul, termasuk misalnya sebentar lagi akan menjadi gubernur definitif Anies Sudirman Sulaiman. Tentu saja figur-figur yang ada di samping mungkin ada misalnya Ilham Arif Sirajuddin, kemungkinan kalau misalnya Partai Demokrat bisa diambilnya, tentu saja ini akan menambah suasana, dinamika dan figur. Tentu saja dari sisi edukasi politiknya adalah bagaimana masyarakat itu kaya dengan opsi-opsi kakak. Tapi sesungguhnya tema kita pada kesempatan ini adalah opsi yang memang sangat kuat, ya, sangat kuat dan patut untuk diseriusi untuk komunikasi ke depan kembalikan. Baik, sahabat dan sobat episode, Dinda atau Bapak Dr. Ridwan Holang memperkuat analisis dari Dinda Sakral Wijaya Saputra terkait kedua tokoh kita. Namun tentu masih banyak hal-hal yang perlu digali terkait kedua tokoh kita untuk memastikan bahwa
kedua figur ini ketika bersatu, potensinya untuk menang itu terbuka lebar, sahabat dan sobat episode. Saya kembali lagi ke Dinda Sakral Wijaya Saputra. Apa perbedaan-perbedaan signifikan dari segi kefiguran antara Andi Iwan Darmawan Aras dengan Andi Sudirman Sulaiman? Tentu ketika orang berbicara tentang bakal calon pemimpin, kan indikatornya kan ya mulai dari figur kan, sumber dayanya, kemudian tentu potensi-potensi pendukungnya adalah kekuatan finansial, kemudian basis-basis daerah apa saja yang mereka bisa menjadi modal untuk bertarung. Nah, kalau dilihat dari pesaing-pesaing seperti calon gubernur definitif Andi Sudirman Sulaiman, Ilham Arif Sirajuddin, Nurdin Halid, dan Topan Pawe, kemudian RMS. Apa yang bisa diandalkan dari sosok seorang Andi Iwan Darmawan Aras selain analisis tadi kan, yang bisa lebih memperkuat posisi tawar dia terhadap Adnan? Tentu Adnan ini kan bukan serta-merta pasti menerima suatu lamaran, karena Adnan ini saya dengar selain Andi Sudirman Sulaiman pun mengincarnya, Ilham Arif Sirajuddin pun mengincarnya, bahkan Nurdin Halid pun dalam komunikasi politik dengan Pak Sahrul pun berharap Adnan mau menjadi wakilnya. Tentu ini akan membuat Adnan bisa dengan leluasa memilih. Nah, kira-kira apa pembeda-pembeda antara Andi Iwan Darmawan Aras dengan tokoh-tokoh lain yang bisa membuat seksi di mata Adnan Puricita? Silakan. Terima kasih lagi. Ya, saya mungkin Kadir, dari pertanyaan Kadir dan dari tokoh-tokoh yang Kadir sebutkan tadi, saya ingin mengatakan bahwa semua tokoh-tokoh yang Kadir sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh yang mungkin akan menghiasi peta pertarungan Pilgub di 2024. Saya tidak ingin masuk dulu ke Iwan Aras Kadir, saya ingin masuk ke tokoh-tokoh lain seperti Pak PLT Gubernur, Pak siapa? Iyas, Bapak Ilham Arif Sirajuddin, Bapak Nurdin Halid. Saya melihat tokoh-tokoh ini memang tidak bisa dipungkiri adalah tokoh-tokoh yang mungkin bisa dibilang adalah tokoh-tokoh senior, terutama Bapak Ilham Arif Sirajuddin dan Bapak Nurdin Halid. Itu adalah keunggulan dari mereka. Dan mereka memiliki jaringan sampai ke pusat. Kemudian ketika berbicara PLT Gubernur Sulsel, saya melihat keunggulan beliau adalah beliau ini ketika mampu memanfaatkan keuntungan beliau atau keunggulan beliau menjadi gubernur definitif selama 1 tahun ke depan sebelum beliau itu diganti oleh PLT, masa jabatannya berakhir. Saya rasa beliau juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah keunggulan dari beliau. Ditambah bagaimana kekuatan dari kakak beliau, Bapak Amran Sulaiman, yang seperti kita ketahui adalah salah satu tokoh yang bisa dibilang adalah tokoh nasional. Ya. Nah, mungkin seperti itu Kadir perbedaannya. Saya akan fokus ke Bapak Andi Iwan Aras seperti pembahasan ini. Saya melihat Kadir, dan saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa mungkin kedua tokoh ini, Bapak Andi Iwan Aras dan Bapak Adnan Puricita Iksan, adalah tokoh yang menurut saya sangat seksi dan sangat memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2024 ketika disatukan, tanpa mengurangi hormat saya dan kepada tokoh-tokoh lainnya. Tapi dua figur ini memang sangat seksi, dan saya rasa adalah suatu hal yang baik untuk dibahas saat ini. Diseriusin Pak, diseriusin. Ya, diserius seperti yang dikatakan. Saya akan masuk ke intinya Kadir, bahwasanya kenapa Adnan Puricita Iksan harus memikirkan untuk menyeriusi ketika ada pinangan dari Bapak Andi Iwan Aras. Yang pertama, kedua figur ini Kadir, di luar dari geopolitik ya, di luar geopolitik, saya melihat ada kesamaan karakter. Bapak Andi Iwan Aras, beliau ini bergelut di dunia organisasi. Begitupun juga Bapak Adnan Puricita Iksan. Dan dua organisasi yang digeluti oleh dua figur ini adalah dua organisasi yang berbeda, tapi memiliki power yang sangat luar biasa. Bapak Andi Iwan Aras itu bergelut di organisasi-organisasi yang masuk ke ruang-ruang dunia usaha. Beliau adalah tokoh kadin sekarang kalau saya nggak salah. Sementara Bapak Adnan Puricita Iksan, beliau bergelut kebanyakan di dunia organisasi-organisasi sosial dan pemuda, yaitu
seperti sekarang PMI dan KNPI kemarin-kemarin tadi. Jadi menurut saya dari hal-hal yang sifatnya di luar dari politik, partai politik saja, mereka ini sudah sangat saling melengkapi kaget. Kemudian berbicara Bapak Andi Iwan Aras di dalam keunggulan beliau sebagai ketua partai politik, seperti yang saya katakan tadi, kaget, beliau ini mewakili geopolitik tengah, yaitu Bosowa. Ditambah lagi mesin partai beliau atau struktur atau kader beliau di setiap daerah itu memiliki tingkat ketokohan yang juga sangat luar biasa. Saya akan masuk ke sisi utara kan ya. Di sisi utara kemarin salah satu kader beliau ketua partai di kabupaten yaitu Bapak Arsyad Kasmar itu menjadi ketua kerukunan keluarga Luraya. Nah kita tahu sendiri geopolitik utara ini itu menggambarkan geopolitik Luraya dengan 4 kabupaten di sana. Dengan kader beliau yaitu ketua partai, salah satu ketua partai beliau di daerah yaitu Bapak Arsyad Kasmar menjadi ketua kerukunan keluarga Luraya, saya rasa besar kecilnya akan sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap terhadap pertarungan Bapak Andi Iwan Aras ketika betul-betul ikut bertarung di pemilihan gubernur 2024. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat akan saling menguntungkan satu sama lain. Apalagi pilkada itu akan serentak nantinya. Saya dengar Pak Arsyad Kasmar ini dia akan bertarung kembali di pilkada Luwu Utara di 2024 nantinya. Nah, yang kedua Kak Dian, saya melihat Bapak Andi Iwan Aras ini memang memiliki keunggulan-keunggulan dengan ada 2 kepala daerahnya itu yang menjadi bupati di Sulawesi Selatan. Kalau saya tidak salah itu Bupati Sinjai adalah kader Gerindra. Kemudian Bupati Bantaeng juga adalah kader Gerindra. Bupati Sidrap juga, ketua Gerindra. Iya, Bupati Sidrap juga ketua Gerindra. Jadi menurut saya beliau ini sudah memiliki panglima perang. Toraja Utara pun itu diusung Gerindra yang menang. Nah, itu dia Kak Dian. Jadi seperti Makassar juga kita jangan kita lupakan Makassar kan. Di Makassar kemarin Gerindra itu adalah salah satu partai yang pasang badan dalam pemenangan dari Pomanto. Itu tidak bisa kita melupakan juga Kak Dian. Jadi menurut saya memang motor utama saya pikir selain remes sendiri ya. Betul Kak Dian. Jadi memang menurut saya Pak Iwan Aras ini adalah salah satu figur yang sangat pas untuk dipasangkan dengan Bapak Adnan Puricita Iksan yang menjadi salah satu atau mungkin salah satunya pada saat ini figur yang bisa menjadi figur bintang menjadi Bulukumba kader Gerindra juga. Ya, Bupati Bulukumba juga. Jangan kita lupa Tarali. Andi Uta itu kalau saya tidak salah malah memiliki kekerabatan dengan Bapak Andi Iwan Aras. Jadi ini menurut saya adalah suatu modal yang sangat besar bagi Bapak Andi Iwan Aras untuk ikut bertarung di pemilihan gubernur 2024, apalagi ketika berpasangan dengan Bapak Adnan Puricita Iksan. Jadi mohon izin Kadir, saya mungkin ketika Pak Andi Iwan Aras melihat video ini atau diskusi kita ini, saya rasa beliau akan menonton diskusi kita ini. Saya ingin menyarankan beliau untuk memang menyeriusi paket Andi Iwan Aras dan Adnan Puricita Iksan di sini. Karena dari semua figur-figur yang dipasangkan selama ini, saya melihat 2 figur ini adalah figur yang saling melengkapi dari segala sudut pandang politik. Baik dari usia, geopolitik, struktur pemenangan, maupun dari sudut pandang kemampuan sumber daya bertarung di lapangan. Jadi mungkin seperti itu aja saya kembali. Baik, sahabat dan sobat IPISO. Sangat luar biasa analisis dari Direktur Pedoman Data Indonesia Dinda Sakral Wijaya Saputra. Memang benar bahwa kalau dilihat peta politik Gerindra, seperti misalnya banyaknya kader-kader Gerindra yang menjadi kepala daerah saat ini, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, kemudian Toraja Utara, dan Sidrap itu sendiri, 5 ya kalau tidak salah ya. Dia bermodalkan 5 daerah. Ini saya pikir bisa menjadi kekuatan besar beliau. Apalagi Pak Arsyad Kasmar tadi ya, sebagai ketua kerukunan keluarga Luraya,
tentu beliau bisa diandalkan untuk posisi lurah, karena beliau adalah seorang pengusaha yang dikenal juga berkarakter dan tidak main-main ketika mendukung suatu pemilihan. Baik, tentu selain dari itu, Dinda Doktor Ridwan Kuala, tentu kekuatan-kekuatan yang lain pun bisa diukur terkait pasangan ini. Misalnya potensi-potensi secara geopolitik tadi sudah dibahas terlalu dalam oleh Dinda Sakrawijaya. Nah, kemudian seperti ini. Memang kalau dilihat 2024 ini, Andi Iwan Darwan Aras memang salah satu tokoh yang dipersiapkan partainya. Menurut saya, menurut pertanyaan saya, yang manakah yang lebih seksi bagi Andi Iwan Darwan Aras dalam meneruskan karir politiknya? Mengincar posisi menteri atau menjadi gubernur? Dan seperti apa perbedaan-perbedaan kontribusi realnya antara menjadi menteri atau menjadi gubernur bagi Andi Iwan Darwan Aras dalam memainkan peran-peran politiknya dan meneruskan atau melanjutkan, mengembangkan karir-karir politiknya menurut kita. Seperti apa analisisnya? Baik Kak Kadir, kalau kita berbicara tentang peran signifikan, saya mungkin publik bisa saya berbeda dengan apa yang saya pahami. Tapi dengan posisi menjadi wakil ketua Komisi 5 hari ini, yang punya mitra dengan Kementerian PUR, saya pikir hanya beda istilah saja. Artinya apa? Bahwa posisi menjadi ketua komisi ataupun menjadi legislator, ya, anggota DPR RI, yang apalagi membidangi infrastruktur dan Menteri PUR itu sendiri, saya pikir ini adalah apa ya, istilah saja yang berbeda, tapi perannya saya pikir jelas, ya, jelas. Artinya apa? Bahwa 2 periode Andi Iwan Darmawan Aras menjadi anggota DPR RI, saya pikir cukup modal beliau untuk kemudian terjun ke eksekutif dalam proses pertarungan Pilgub 2024. Artinya apa? Bahwa jejaringnya sudah ada, pengalamannya menjadi 10 tahun menjadi anggota DPR RI, saya pikir itu sudah cukup modal beliau untuk membangun jejaring, pemahaman dari sisi job desk dan seterusnya. Saatnya saya pikir Andi Iwan Darmawan Aras memerankan pada posisi eksekutif menjadi gubernur di Sulawesi Selatan. Pun saya pikir peluangnya ada, persyaratannya hampir terpenuhi. Apalagi kalau misalnya capaian di Pileg 2024 lebih daripada hari ini, saya pikir saya katakan tadi bahwa tidak perlu berat-berat dan untuk memenuhi persyaratan mengusung paket pasangan. Ya mungkin hanya 2-3 kursi sudah cukup. Dengan kondisi yang ada sekarang ini dan infrastruktur serta konsolidasi dan figur-figur di daerah baik eksekutif maupun legislatif menjadi bagian daripada kader Gerindra itu sendiri. Nah, kekuatan ini saya pikir cukup untuk itu. Nah, ini menjadi pertimbangan, saya pikir Pak Anam perlu untuk kebanyakan pertimbangan bahwa betul Pak Andi Iwan Darmawan Aras itu belum pernah menjadi bupati, tetapi peran dan posisi beliau sebagai anggota DPR dan wakil ketua 10 tahun pula, saya pikir itu perlu untuk kemudian dikaji, ya, dikaji dengan serius oleh Bapak Dr. Anam terkait dengan upaya-upaya yang hari ini berkembang. Ada keinginan untuk bagaimana pasangan Andi Iwan Darmawan Aras dan Dr. Adnan ini muncul di Pilgub 2024. Nah, saya pikir dengan kekuatan-kekuatan itu, saya kira begini kan, saya melihat bahwa kalau kita berkaca 2029, ya, di Sulsel itu kan 2019 kemarin, di Sulsel kan harusnya yang menang adalah PDIP dan kawan-kawan koalisi pengusung Prof. Andalan. Tetapi faktanya kan yang menang adalah Bapak Prabowo di Pilpres. Artinya apa? Masyarakat itu melihat figur Pak Prabowo sebagai figur Pilpres kemarin. Walaupun secara nasional Pak Jokowi yang kemudian dilantik menjadi presiden. Tetapi di Sulsel saya pikir basis yang ada, kalau misalnya tarikan figur antara Pak Prabowo dan Andi Iwan itu masih connect di tahun 2024, saya pikir di
di luar infrastruktur yang ada, figur dan kader-kader yang menjadi kader eksekutif, pemimpin eksekutif dan legislatif daerah, saya pikir artinya sisa pengorganisasian saja ini. Pengorganisasian saja dan memastikan bahwa figur ini yang kemudian punya peluang, punya potensi untuk kemudian memenangkan ya kuat di tahun 2024. Nah, saya pikir dengan kondisi itu cukup untuk kemudian meyakinkan publik dan bakal pasangan yang dibicarakan hari ini oleh publik dan masyarakat tentang ada keinginan untuk memasangkan. Sembari saya pikir sekali saya katakan bahwa tanpa menafikan geopolitik yang lain, memang secara kalkulatif ataupun fakta di lapangan bahwa koalisi tengah dan selatan atau selatan tengah itu banyak-banyak menang ya kuat dalam pilgub di Sulawesi Selatan ini. Oleh sebab itu saya pikir kalau kita mau mengulang sekali lagi adalah figur dari klan Yassin Limpo ini, memang saya pikir ini adalah mengulang sejarah saja. Ya, figur saja yang berbeda untuk bakal 01. Tapi saya pikir dari geopolitik dan seterusnya, saya pikir ini pengulangan sejarah di tahun 2003 barangkali kekadir pemilihan di 2002 atau 2003 pemilihan gubernur di DPRD Amin Samdang, pasangan Amin Samdang Syahrul Yassin Limpo. 2002 atau 2000. 2002. Ada 2002 ya? 2002 betul. Ya. Kalau nggak salah. Karena 2007 pemilihan secara langsung. Nah, itulah. Ya. Artinya apa memang histori ini bisa saja terulang. Dan memang saya pikir bukan persoalan bukan saja alasan historis, tetapi kalau kita melihat geopolitik dan figur hari ini, kalau ini bisa diseriusi untuk berpasangan, saya pikir ini memang kekuatannya luar biasa dan dahsyat. Ditambah lagi, saya katakan tadi bahwa kader-kader eksekutif dan legislatif di daerah itu juga cukup signifikan dan juga di basis-basis yang besar pemilihnya, misalnya Bulukumba itu besar suaranya. Ya, Kidrap besar suaranya, Wajo lebih-lebih. Dia masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Makassar juga begitu. Ya, lebih-lebih. Di Jeneponto ketua DPR kalau salah itu juga Gerindra. Dan itu juga besar juga suaranya. Wakil ketua. Artinya apa? Bahwa memang kalau pasangan ini akan betul terjadi Kak Kadir, bisa mengklopkan, saya pikir tidak sulit untuk kemudian melakukan konsolidasi, karena di daerah ini sudah terpasang jakarnya, sisa kemudian diaktifkan. Nah, oleh sebab itu saya pikir paket ini adalah paket memang yang memang mumpuni dan memang dahsyat jika kemudian berhasil untuk kemudian diserusi oleh kedua pasangan, dan saya pikir publik kemudian akan bergembira dan welcome. Dan saya meyakini juga ini adalah bagian daripada pengulangan paket Propandalam. Iya. Propandalam dalam arti Kak Kadir bahwa masyarakat memang menginginkan figur baru. Kak Kadir, dan itu terbukti sama Propandalam bahwa dari sekian figur yang ada yang berulang menjadi calon dan seterusnya, ada Wagub waktu itu, tetapi figur yang baru muncul itu yang kemudian tidak panjang konsolidasinya, Kak Kadir yang paham itu dan berhasil untuk kemudian memenangkan seorang bupati dari daerah maju dan orang yang baru juga di Sudirman Sulaiman yang belum pernah dieksekusi dan seterusnya, hanya pengalaman mengelola sebuah perusahaan asing dan berhasil untuk kemudian memenangkan pertarungan, mengalahkan 3 lawannya. Nah, ini kalau misalnya ini hampir-hampir mirip sebetulnya kalau menurut saya dari pasangan yang ada ini, di samping semua yang ada infrastruktur dan saya pikir kekuatan sosial dan kekuatan modal ekonomi Andi Iwan Darmawan Aras, termasuk saya pikir Pak Dr. Adnan, saya pikir adalah sesuatu yang lebih daripada persyaratan yang diminta. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat IPSO, kedua narasumber kita telah mendalami tema diskusi kita dengan sangat luar biasa, dengan analisis-analisis yang sangat tajam, dan dalam kacamata saya sangat rasional analisis mereka. Saya sebelum menutup ingin mempertegas lagi analisis kedua narasumber kita yang sangat luar biasa.
saya simpulkan bahwa memang kalau dilihat dari modal politik Andi Iwan Darmawan Aras, secara personality beliau figur yang memiliki jejaring nasional yang cukup bagus. Terbukti Gerindra sangat mempercayai dia dan mendapatkan posisi strategis di DPR, di Komisi 5 sebagai wakil ketua, dan bisa dikatakan tidak ada pesaing di partai Gerindra itu sendiri. Mungkin saya ingin tambah Iya. sedikit Kadir, mau minta maaf. Iya, silakan. Satu lagi Kadir, saya ingin mempertegas kepada Bapak Adnan Puricaya Iksan bahwa ketika beliau serius bertarung di Pilgub 2024, tiket yang paling aman untuk bertarung di 2024 adalah berpasangan dengan Andi Iwan Aras. Kenapa Kadir? Itu bisa dilihat dari semua calon-calon yang mengatakan ingin bertarung di 2024. Untuk saat ini Bapak Iwan Aras adalah calon yang sangat paling aman untuk mendapatkan tiket di partainya untuk bertarung di Pilgub 2024. Kadir, kemudian yang kedua, yang terakhir Kadir, melihat dari histori, dari data yang saya pelajari, bahwa selama Pilgub diadakan di Sulawesi Selatan, Partai Gerindra tidak pernah tidak mengusung kadernya untuk maju menjadi calon gubernur. Mungkin seperti itu. Baik. Seperti yang ditambahkan tadi oleh Dinda Sakran Wijaya Saputra, memang Andi Iwan Darmawan Aras adalah figur yang bisa dikatakan kalau ingin betul-betul maju adalah figur yang bisa dikatakan paling aman untuk menatap Pilgub, punya partai, punya kekuatan finansial. Basis tadi sudah disebutkan oleh dua pengamat kita. Dia memenang, Gerindra memiliki 5 bupati. Ian Rilya, Sinjai, Bantaing, Bulukumba, Sidrap, kemudian Toraja Utara, Yohanes Masang. Belum lagi ketika ditambahkan dengan kekuatan di Luraya, seorang Arsad Kasmar yang baru terpilih menjadi ketua kerukunan keluarga Luraya, tentu bisa diandalkan menjadi motor penggerak Gerindra dan Andi Iwan Darmawan Aras di Luraya. Di Ajat Tapareng selain Dola Mando tadi ada anggota DPR RI yang sangat populer di mereka, Latin yang kader potensial ya, seperti itu. Nah, di Goa sendiri selain Adnan sendiri itu ada sekretaris umum Andi Iwan Darmawan Aras sendiri, yaitu Darmawansa Moin, yang istrinya adalah wakil ketua DPR di sana. Di Jadil Konto sendiri, ketua DPR-nya adalah dari partai Gerindra. Makassar jangan lupa kan? Di Makassar pun wakil ketua juga adalah kader Gerindra. Artinya memang kalau dilihat dari semua aspek, sangat wajar ketika Andi Iwan Darmawan Aras sangat percaya diri menatap Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Dan tentu ketika Adnan yang dia temani, saya pun sepakat kedua paket ini. Tentu saya secara pribadi mengatakan bahwa paket ini dibaratkan pemain bola bisa masuk final. Betul. Saya tidak berani memastikan pasti menang karena terlalu cepat. Tapi saya bisa pastikan bahwa paket ini bisa masuk final. Artinya bisa masuk 2 besar yang berpotensi memenangkan Pilgub. Ketika paket ini terjadi, apapun lawannya, mau itu Andi Sudirman Sulaiman, Iyas ataupun siapa, saya memprediksi paket ini akan masuk final. Tinggal bertarung serius di final untuk memenangkan. Terima kasih, Dinda, Direktur, Dinda Dokter. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.